Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adha Fadillah, NIM 1931041129, kelas PJKRD angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan presentasikan yaitu metodologi penelitian dasar. Yang pertama yaitu pengertian. Penelitian berasal dari bahasa Inggris. Research, re berarti kembali dan search berarti mencari. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Narbuko dan Ahmadi pada tahun 2001, sedangkan menurut Sulistyo dan Basuki dalam Mauna 2013 menyatakan penelitian adalah penyidik khusus berencana dan berstruktur terhadap pengetahuan. Beberapa pakar lain memberikan definisi penelitian sebagai berikut. Menurut J. Suprapto, penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta sistematis. Yang kedua, menurut Sutrisno Hadi, yaitu sesuai dengan tujuannya. Penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Ketiga, menurut Muhammad Ali, penelitian adalah suatu cara untuk memahami suatu melalui penyelidikan atau usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu yang dilakukan secara hati-hati sekali hingga memperoleh dan pemecahannya. Penelitian hakikatnya merupakan kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan benar tentang suatu masalah. Alasan perlunya penelitian yaitu yang pertama, karena pengetahuan, pemahaman dan kemampuan manusia sangat terbatas dibandingkan dengan lingkungannya yang begitu luas. Banyak hal yang tidak diketahui, tidak dipahami, tidak jelas dan menimbulkan keraguan dan pertanyaan pada peneliti. Menurut yang kedua yaitu manusia memiliki dorongan untuk mengetahui apa saja. Manusia selalu bertanya apa itu, bagaimana itu dan sebagainya. Dorongan ingin tahu disalurkan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti. Yang ketiga, manusia dalam kehidupannya selalu dihadapkan kepada masalah, tantangan, ancaman, kesulitan baik di dalam dirinya, keluarganya, masyarakat sekitarnya, serta di lingkungan kerjanya. Masalah-masalah tersebut membutuhkan penelitian untuk memecahkan dan menyelesaikannya. Yang ketiga yaitu ciri-ciri dan karakteristik. Ciri-ciri penelitian menurut Narbuko dan Ahmadi pada tahun 2001, ciri-ciri kegiatan penelitian adalah sebagai berikut. Kegiatan penelitian dirancang dan diarahkan untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang dapat berupa jawaban masalah atau dapat menentukan hubungan antara variabel-variabel penelitian. B. Kegiatan penelitian menekankan pada pengembangan generalisasi prinsip-prinsip dan teori-teori. C. Kegiatan penelitian berpangkal pada masalah atau objek yang dapat diobservasi. D. Kegiatan penelitian memerlukan observasi dan deskripsi yang mapan. E. Kegiatan penelitian berkepentingan dengan penemuan baru. F. Prosedur kegiatan penelitian dirancang secara teliti dan rasional. Selanjutnya, kegiatan penelitian menurut keahlian kegiatan yang ditandai dan usaha objektif dan logis. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penelitian harus dilakukan secara cermat, teliti dan sabar serta memerlukan kebenaran sebab hasil penelitian kadang kala berlawanan dengan norma tata aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat dan periode tertentu. Karakteristik penilaian. Kerlinger dalam Sanggadji menjelaskan dalam tiga karakteristik penelitian yaitu penelitian, metode penelitian dan hubungan antara penelitian dengan ilmu. A. Tujuan penelitian. Secara umum penelitian mempunyai tiga macam, yaitu
Yang pertama, penemuan, yang dimana data dari peneliti dimulai dari permasalahan sampai temuan dan atau kesimpulan. Penelitian adalah benar-benar baru dan sebelumnya belum pernah ada. Pembuktian, masalah penelitian sampai hasil atau temuan peneliti bersifat menguji atau membuktikan jika hasil penelitian masih relevan jika dilakukan di tempat lain atau dalam waktu berbeda. Yang ketiga yaitu pengembangan. Tujuan penelitian ingin mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya, menurut Sangaji 2006 mengemukakan dua tujuan penelitian, yaitu mengembangkan pengetahuan dan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. B yaitu metode penelitian. Menurut Babie 2004 dalam Sangji dan Sophia 2010, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan dan kegunaannya tertentu. Cara ilmiah mempunyai karakteristik rasional, empiris, dan sistematis. C. Hubungan penelitian dengan ilmu. Penelitian dalam upaya kegiatan menyusun pengetahuan, knowledge, atau membangun suatu ilmu, science, dengan menggunakan metode dan teknik tertentu menurut prosedur sistematis. Sedarmayanti dan Hidayat 2002-30. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang salah satu tujuannya adalah mengembangkan pengetahuan, sedangkan ilmu merupakan bagian pengetahuan yang memenuhi kriteria tertentu yang itu rasional dan teruji. Yang keempat, macam-macam penelitian. Menurut Narbuko dan Ahmad 2011 menyatakan macam-macam penelitian antara lain yang pertama, penelitian pasif. Suatu penelitian yang hanya sekedar ingin memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan dilaksanakan secara informal. Yang kedua yaitu penelitian aktif. Suatu penelitian yang disertai dengan langkah-langkah pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data secara sistematis dan efisien. Sedangkan menurut Surya Brata pada tahun 1983, berdasarkan atas sifat-sifat masalahnya, macam-macam penelitian digolongkan menjadi 9 macam, yaitu yang pertama penelitian historis, yang kedua penelitian deskriptif, yang ketiga penelitian perkembangan, yang keempat yaitu penelitian kasus dan penelitian lapangan, yang kelima penelitian korelasional, yang keenam penelitian kausal komparatif, yang ketujuh penelitian eksperimental sungguhan, yang kedelapan penelitian eksperimental semu, dan yang kesembilan yaitu penelitian tindakan. Sedangkan menurut Mardalis pada tahun 2002 mengemukakan macam-macam penelitian. Penelitian historis bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang telah terjadi pada masa lampau. Proses terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisis, dan menginterpretasikan peristiwa masa lalu guna menemukan generalisasi. Yang kedua yaitu penelitian pengajakan atau eksploratif, bertujuan untuk mencari hubungan baru yang terdapat pada suatu permasalahan yang luas dan kompleks. Yang ketiga itu penelitian deskriptif, bertujuan untuk mendefinisikan atau yang saat ini berlaku. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti. 4. Penelitian explanatory atau penjelasan atau eksperimen, bertujuan untuk menjelaskan apa yang terjadi bila variabel tertentu dikontrol dan dimanipulasi secara tertentu. Yang kelima yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian menurut Narbuko dan Ahmadi 2001 menyebutkan bahwa dalam rangka mengembangkan suatu tentu saja diperlukan perencanaan yang masak dan teliti agar perencanaannya tersebut dapat tepat, maka dibutuhkan adanya data-data yang sebenarnya, lebih pula untuk membuat proyeksi di masa mendatang. Dengan demikian, maka secara singkat dapat dikatakan bahwa kegunaan hasil penelitian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian dapat dijadikan peta yang menggambarkan tentang keadaan suatu objek yang sekaligus
melukiskan tentang kemampuan sumber daya, kemungkinan-kemungkinan yang ditemukan di dalam melaksanakan sesuatu. Yang kedua yaitu hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab musabab kegagalan, sehingga dapat dengan mudah upaya untuk menanggulanginya. Yang ketiga yaitu hasil penelitian dapat dijadikan sarana untuk menyusun kebijakan dalam menyusun strategi pengembangan selanjutnya. 4 yaitu hasil penelitian dapat melukiskan tentang kemampuan dalam pembiayaan, peralatan, pembekalan, serta tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang sangat berperan bagi keberhasilan di dalam suatu bidang. Penelitian mempunyai manfaat yang sangat besar baik sebagai sarana dalam menyusun perencanaan maupun kebijaksanaan, maupun untuk menyusun strategi pengembangan suatu bidang yang sedang dikelola. Mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.